Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat siang semua peserta didik dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam kegiatan belajar secara daring pada materi praktek dan prinsip ekonomi Islam. Baik, marilah kita awali materi kita yang pertama, yaitu tentang materi prinsip-prinsip dan praktik ekonomi Islam. PAI dan Budi Pekerti kelas 11 semester genap dengan saya, Bapak Hafid Khairuddin. Baik, selanjutnya kita akan mulai di pertemuan yang pertama kali ini. Yang pertama adalah mengenai kita akan mengetahui tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Nah, kita melihat adanya beberapa topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu pengertian muamalah, apa itu macam-macam muamalah dan apa itu macam-macam muamalah. Sehingga nanti semua siswa diminta untuk bisa menelaah prinsipnya, bisa menelaah semua apa yang menjadi praktek ekonomi Islam yang sehingga nanti memiliki imbas muamalah sesuai dengan aturan Islam. Selanjutnya, nah kita melihat pada materi kalian di buku masing-masing pada gambar 9.1. Di sana ada kegiatan di pasar tradisional nanti ya. Kita melihat adanya orang-orang yang berjualan, ada yang tukar-menukar, ada yang barter, menukar barang dengan uang begitu ya. Transaksi untuk membeli keberagaman apa yang mereka butuhkan di rumah sehari-hari begitu. Kemudian kita akan mencermati baik-baik apa ini gambar 9.2 yaitu tentang bank konvensional ya, tempat penerimaan atau penitipan uang untuk menabung dan sebagainya. Kemudian kita lihat ada bank syariah gitu ya. Kita lihat bank di sini lebih mungkin kelihatan lebih syar'i, yang lebih sesuai dengan aturan Islam gitu ya. Nanti silakan dicermati baik-baik. Kemudian, nah, tugas kalian adalah setelah kamu mengamati gambar di atas, silakan berikan tanggapanmu tentang gambar di atas ya. Silakan klik isi untuk mengumumkan tugas yang ada. Selanjutnya, nah, membuka relung hati, kita akan melihat manusia sebagai makhluk sosial gitu ya. Siapa itu sosial? Di mana makhluk yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan tanpa orang lain ya. Sehingga kita membutuhkan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang dinamakan sebagai makhluk sosial. Kemudian manusia juga kita diwajibkan untuk bermuamalah. Muamalah di sini adalah hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan manusia lain, yang mana tujuannya adalah tujuan Allah untuk mengatur tatanan masyarakat agar bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Kemudian, nah, dalil muamalah. Kita akan lihat dalilnya seputar apa itu dalil daripada Al-Quran tentang muamalah. Pada surat Al-Maidah ayat 2. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah. Yang artinya, dan tolonglah ya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwaan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, nah, kita akan mengkritisi apa yang ada di sekitar kita tentang salah satu beberapa pertanyaan. Perhatikan perilaku berikut ini. Silakan semua peserta didik mencermati. Ada banyak pasangan yang belum dikaruniai anak gitu ya. Demikian juga belum memiliki buah hati, di mana sepasang orang tua bahkan berkehendak mengadopsi bayi untuk diasuh sebagai anak kandungnya. Fenomena tersebut ternyata dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dalam situs jual beli online, orang tersebut menawarkan bayi lucu berusia 18 bulan lengkap dengan fotonya, di mana bayi tersebut dihargai 10 juta rupiah, dan ternyata banyak peminat menginginkan penjual bayi tersebut. Namun setelah dikonfirmasikan ternyata hal tersebut adalah kebohongan belaka. Nah, bagaimanakah tanggapanmu tentang jual beli bayi online tersebut? Silakan dicermati baik-baik. Kemudian yang kedua, di taman bermain biasa terjadi kebijakan mainan berupa panah yang nantinya diarahkan pada lingkaran di dinding. Di papan tersebut terdapat nomor yang menunjukkan barang yang akan diperoleh.
Misalkan jual beli semacam ini mengandung goror, ya, mengandung goror karena sejenis barang yang akan kita peroleh bersifat spekulatif atau untung-untungan. Mengapa hal ini dapat terjadi di negara ini? Silakan kedua materi ini dikerjakan di GC. Baik, selanjutnya, nah, memperkaya khazanah. Kita akan melihat pengertian muamalah. Nah, dalam kamus, muamalah itu adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan atau pergaulan, perdata, dan sebagainya. Kemudian secara fikih adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Ini mengenai pengertian daripada muamalah itu sendiri. Kemudian kita melihat larangan Islam dalam transaksi ekonomi. Nah, apa sih yang dilarang dalam Islam mengenai transaksi ekonomi itu? Kita lihat yang mana tidak boleh menggunakan cara yang batil, gitu ya. Yang B, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Tidak boleh ada ziyadah atau riba yang semacamnya. Tidak boleh dengan cara-cara zolim, tidak boleh mempermainkan takaran, kemudian tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi, gitu ya. Dan tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Selanjutnya kita akan melihat, nah, macam-macam jual atau muamalah, gitu ya. Macam-macam muamalah kali ini adalah pertama jual beli. Nah, jual beli dalam Islam adalah kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut selama-lamanya. Ini mengenai jual beli. Nah, dalilnya adalah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya adalah dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, apabila jual beli itu menyangkut sesuatu barang yang sangat besar nilainya dan agar tidak terjadi kekurangan di dagangan hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Nah, ini bisa dilihat pada penjelasan Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian, nah, syarat jual beli. Kita akan melihat apa syarat yang harus dilakukan oleh seseorang yang baik yang mau membeli atau yang mau menjualnya. Yang pertama adalah syarat-syarat jual beli. Syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah A, balik, ya, cukup umurnya. Kedua, berakal sehat, tidak boleh gila, tidak boleh dalam keadaan gangguan kejiwaan, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah atas kehendak diri, ya, jadi bukan paksaan. Kemudian yang kedua adalah uang dan barangnya haruslah A, halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala termasuk lemak bangkai tersebut. B, bermanfaat, artinya membeli barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros, karena pemboros itu merupakan temannya atau daripada saudaranya setan. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar pada Tuhannya. Yang ketiga adalah keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah jika menjual beli barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya, menjual ikan dalam laut, gitu ya, atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Ya, artinya jual beli atau barang yang masih ada dijaminkan sebagai jaminan orang lain karena orang lain sedang membutuhkan untuk membeli apa, gitu ya, maka jaminan itu tidak bisa digunakan sebagai alat untuk jual beli. Kemudian keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, ya, tahu tempatnya di mana dan milik sendiri. Sabda Rasulullah, tidak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Barangnya orang lain jadikan sebagai untuk dijual, ya. Dititipi barang sama teman, tapi barangnya kita jual, maka tidak sah, maka uangnya yang kita terima adalah uang yang haram. Begitu. Selanjutnya ada yang ketiga adalah ijab kabulnya. Selain ada penjual dan pembelinya, selain uang dan barangnya masih bagus, maka di sini ada ijab kabul, yaitu pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah, saya beli. Dengan demikian maka berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka, di mana Rasulullah bersabda, ya, jika suka asal sama suka, maka diperbolehkanlah kita membeli barang itu. Ibnu Hibban. Kemudian
Baik, sekian untuk pertemuan pertama kali ini untuk prinsip dan praktik ekonomi Islam, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dan diamalkan. Dan jangan lupa nanti review banyak dan membaca buku, mentelaah di dalam buku paket yang ada. Dan sampai jumpa di pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.